Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelty Juliana Sahera, NIM S1S1220023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan lanjutan materi sebelumnya, yaitu mengenai clustering. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan manfaat yang bisa kita dapatkan dari atau yang bisa kita gunakan dengan clustering. Nah, yang pertama di sini untuk manfaat dari clustering sendiri yaitu using clustering for image segmentasi atau bisa digunakan untuk segmentasi gambar. Nah, segmentasi gambar itu sendiri adalah tugas mempartisi gambar menjadi beberapa segmen. Dalam segmentasi semantik, semua piksel yang merupakan bagian dari jenis objek yang sama ditetapkan ke segmen yang sama. Nah, misalnya dalam sistem penglihatan mobil sewa kemudi, semua piksel yang merupakan bagian dari gambar pejalan kaki mungkin ditetapkan ke segmen pejalan kaki. Nah, akan ada satu segmen yang berisi semua pejalan kaki. Dalam segmentasi contoh, semua piksel yang merupakan bagian dari objek individu yang sama ditetapkan ke segmen yang sama. Nah, dalam hal ini akan ada segmen yang berbeda untuk setiap pejalan kaki. Nah, keadaan seni dalam segmentasi semantik atau instan saat ini dicapai menggunakan arsitektur kompleks berdasarkan jaringan saraf konvolusional. Nah, di sini kita akan melakukan sesuatu yang lebih sederhana, yaitu kita akan melakukan segmentasi warna. Nah, di sini kita hanya akan menetapkan piksel ke segmen yang sama jika memiliki warna yang serupa. Dalam beberapa aplikasi ini mungkin cukup. Nah, untuk contoh pengelompokan, nah di sini jika kita ingin menganalisis citra satelit untuk mengukur berapa banyak total luas sini segmentasi warna mungkin baik-baik saja. Nah, pertama di sini kita akan menggunakan fungsi mret matplotlib untuk menemukan gambar. Nah, seperti ini contoh implementasi. Nah, kita coba untuk implementasi. Nah, di sini saya menggunakan citra satelit dari daerah saya, yaitu untuk daerah Kabupaten Muna Barat. Langsung saja pada contoh implementasi kodenya. Nah, di sini pertama kita akan mengimpor modul OS untuk mengelola path dan file di sistem operasi. Pertama kita import OS, kemudian from image kemudian image sama dengan kurung. Nah, kita sini kemudian image
Nah, ini pertama kita mengimpor modul OS untuk mengelola pad dan file di sistem operasi. Kemudian kita mengimpor fungsi mret dari matplotlib image untuk membaca gambar. Kemudian image mret hotspot join. Nah, di sini kita membaca gambar konten Muna Barat yang berada di folder konten dan menyimpannya dalam variabel image. Kemudian kita menampilkan ukuran dimensi gambar, biasanya dalam bentuk tinggi, lebar, jumlah saluran warna. Kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. 4.510, kemudian 8.192,3. Nah, setelah kita mengimpor modul OS-nya, nah langkah selanjutnya kita akan mencetak teks atau isi pixel ke dalam. Kita akan melihat isi pixel dan mencetak nilai pixelnya. Kita print kemudian nah, di sini kita mencetak teks isi pixel gambar ke layar sebagai penanda. Kemudian kita mencetak nilai-nilai pixel dari gambar ke layar, nilainya berupa array 3 dimensi matriks. Nah, di mana setiap elemen menunjukkan nilai intensitas warna RGB di tiap pixel gambar. Maka isi pixel gambar seperti ini: 20, 53, 22, 21, 54, 23, 24, 55, 23, dan seterusnya. Nah, setelah itu kita akan mengimpor modul ImageGui versi 3 dan memberi alias IO. Nah, seperti ini. Nah, di sini modul ini digunakan untuk membaca dan menulis gambar, video, atau urutan gambar dengan format yang beragam. Setelah kita mengimpor modul ini, kita akan membaca gambar kabupaten Muna Barat.jpg dari folder konten menggunakan fungsi mret dari modul image.io. Sini kodenya image sama dengan titik dalam kurung join dalam kurung
Nah, seperti ini. Di sini kita membaca gambar kabupaten.jpg dari folder konten menggunakan fungsi embed dari modul image.io yang tadi diimpor sebagai IIO, lalu menyimpannya ke variabel image. Nah, OS path join konten kapmunabarat.jpg memastikan path file terbentuk dengan benar. IO embed membaca gambar dan mengembalikan array pixelnya. Coba jalankan. Nah, setelah itu kita akan mencetak teks sebagai penanda sebelum menampilkan nilai pixel, menampilkan nilai pixel dari 5 baris dan 5 kolom pertama. Kita print berapa nilai pixel pertama, kemudian print image Nah, ini akan mencetak teks sebagai penanda sebelum menampilkan nilai pixel, kemudian menampilkan nilai pixel dari 5 baris dan 5 kolom pertama. Kemudian di sini image banding 5, banding 5 adalah switching array, gambar untuk mengambil bagian kecil dari gambar 5 baris pertama dan 5 kolom pertama. Hasilnya adalah array 5x5 yang setiap elemennya berisi nilai warna, yang biasanya itu adalah RGB. Seperti ini nilai pixel pertama 20, 53, 22, 21, 54, 23 dan seterusnya. Nah, setelah itu kita akan mengimpor algoritma Kamis dari library Sketchlearn. Sini from titik cluster import sama dengan image titik dalam kurung -1,3 Kamis sama dengan dalam kurung underscore cluster 2, cluster 8 dia kolom sama dengan kemudian step centers
parameters. Comments dot label segmented. Then segmented from its current class means kemudian X image terus comments ini kita mengimpor algoritma comments dari library Skitch-learn yang digunakan untuk mengelompokkan atau melakukan clustering. Kemudian kita mengubah array gambar dari bentuk 3 dimensi tinggi lebar channel menjadi 2 dimensi agar bisa diproses oleh comments. Nah, contoh dari 512 3 jadi 262144 3. Nah, setiap baris mewakili 1 pixel dengan 3 nilai warna RGB. Nah, kemudian membuat objek comments dengan jumlah 8 klaster warna. Di sini kita ingin menyederhanakan gambar menjadi 8 warna dominan. Kemudian menjalankan algoritma comments untuk melatih model berdasarkan data warna pixel di X, kemudian mengganti setiap pixel dengan warna pusat klasternya, warna dominan. Di sini ada kesalahan. Kita coba ulang jalankan.
kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita akan menampilkan gambar atau membaca hasil dari segmentasi. Di sini kita import 5 media titik P3 SEO network OS image kemudian kemudian segmented Nah, setelah itu for color and clusters in color titik 2 comments sama dengan comments dan kurang
terus koma ini sama dengan ini 10 random state sama dengan 42 titik X. Ini sama dengan segmented arrangement kurang segmented titik kemudian titik terus dalam kurung lima
Setelah itu plt titik masuk dalam kurung 2,3,1. Setelah itu plt titik m show dalam kurung image. Setelah itu plt titik original image. Kemudian plt titik akses dalam kurung off. Setelah itu for idx n in kurung colors titik 2 plt titik sebut dalam kurung 2,3,2 tambah idx plt titik masuk dalam kurung set content image dalam kurung idx plt title dalam kurung f gs idx f plt titik Nah, seperti ini kode untuk membaca hasil segmentasi gambarnya. Kita coba jalankan. Nah, seperti ini contoh kode untuk menampilkan hasil dari segmentasi citra. Nah, di sini pertama itu kita mengimport library, kita mengimport image.io untuk baca gambar, kemudian OS untuk path, Camins untuk clustering, dan Matplotlib pyplot untuk menampilkan gambar. Kemudian kita membaca gambar. Di sini membaca gambar ada di konten
Muna Barat. Kemudian kita melakukan segmentasi warna, melakukan segmentasi gambar menggunakan Kamix dengan jumlah klaster warna berbeda, yaitu 10, 8, 6, 4, 2. Kemudian kita untuk setiap jumlah warna Kamix dilatih, kemudian gambar hasil segmentasi disimpan dalam segmented image, kemudian plotting, membuat tampilan grid 2x3. Nah, dan kemudian gambar asli dan versi segmentasinya ditampilkan untuk dibandingkan visualnya. Kita coba jalankan, kita lihat hasilnya. Di sini kita buka itu bangga. itu Kak Bang, suaranya orang. Nah, maka hasil yang ditampilkan dari hasil segmentasi gambarnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu using clustering for semi-supervised learning. Nah, di sini kita menggunakan pengklasteran untuk pembelajaran semi pengawasan. Kasus penggunaan lain untuk pengelompokan adalah dalam pembelajaran semi pengawasan atau semi supervised learning, ketika kita memiliki banyak instan yang tidak berlabel dan sangat sedikit instan berlabel. Jadi mari kita coba melatih model regresi logistik pada sampel 10 instan berlabel dari himpunan data Digit. Nah, seperti ini. Kita coba implementasikan. Scroll from SQL sklearn titik import kemudian
Nah, kode ini di sini pertama kita load digits memuat dataset citra angka 8x8 pixel, kemudian return x y sama dengan true mengembalikan dua objek, kemudian x digit fitur data citra dalam bentuk array, kemudian y digit label angka sebenarnya yaitu 0 sampai 9. Kita jalankan. Kemudian kasih kok. kemudian from s1 titik model Habis nasi asal bapak gue. Kita masuk aduk. Jalan. Siapa yang nonton? Iya. Sangat gampang. Kenapa dia bilang-bilang nasinya tuh? Ada yang coklat, ada yang tidak. Tes split dalam kurung x digit Koma. Tapi saya dah halu kayak ada sekali ini tuh. Ini berat Iya. Nah, kode ini digunakan untuk membagi dataset menjadi data latih dan uji. Nah, di sini train test split fungsi dari SKRL model selection untuk membagi data, kemudian x digits, y digits data fitur dan label yang akan dibagi. Nah, hasil dari x train y train data untuk melatih model, kemudian x test y test untuk menguji model. Nah, kemudian selanjutnya kita Ya sudah cukup cari ini. Sambungan Lihat hasilnya. Pilih sama pilih ini. Ada kok saya pilih ini kak? sama ya Yang ini jasa. Tapi ada sih. Soal itu tuh. Hitam tuh. Saya dari hitam bukan ada garis. Dari garisnya. Garis-garisnya warna karena itu kubir. Ya bersih kan? Biar saya ketingnya yang ada punya tapi kalau makan nggak putih. Dari putih apa? Dari hitam sih. Kayak namanya juga area kalau misalnya dia tertutup gitu. Train Bagusnya kita bagusnya kita Kata nanti ada tamu. train Biar betul. Bagusnya kita bukan. kode ini melatih model logistic regression hanya dengan sebagian kecil data yang diberi label. Nah, n label sama dengan 50. Di sini hanya 50 sampel pertama dari data latih yang digunakan, kemudian
logistic regression, membuat model klasifikasi logistik, fit, melatih model dengan 50 data pertama. Ini kita coba lihat. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita mengukur akurasi model yang telah dilatih saat diuji pada data uji. Nah ini, di sini skor mengembalikan akurasi yaitu proposisi prediksi yang benar, kemudian X-test, Y-test, data uji, dan label sebenarnya. Hasilnya adalah nilai antara 0 dan 1, misalnya 0,84. Nah, di sini artinya 84% prediksi benar. Nah, di sini nilainya yaitu 0,97. Nah, di sini dapat diartikan 97 prediksi dari model itu benar. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan algoritma Cummins untuk mencari representasi dari kelompok data atau cluster dalam dataset. Nah, sebenarnya di sini kemudian K sama dengan 50, kemudian Cummins sama dengan dalam kurung N stops kemudian representatif dikit sama dengan NP titik ini dalam kurung X terakhir, kemudian X representatif X terakhir X terakhir Nah, kode ini menggunakan di sini K sama dengan 50 menentukan jumlah klaster yang diinginkan. Kemudian Cummins and cluster sama dengan K membuat model Cummins dengan 50 klaster. Kemudian fit transform X train melatih Cummins pada X train menghasilkan jarak tiap data ke pusat klaster dalam X digit kemudian NP_min sama dengan 0 menemukan indeks data terdekat ke masing-masing pusat klaster. Kemudian X train representatif digit IDX mengambil data gambar digit yang mewakili tiap klaster. Nah, di sini disebut dengan representatif digit. Kan?
sebelum sampai stok memang skin oh manggil siapa kan? Index titik ini penting
Nah, kode ini digunakan untuk menampilkan gambar digit yang paling representatif dari hasil clustering Cummins. Coba jalankan. Maka hasil yang ditampilkan itu seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya itu Y representatif. Nah, di sini kode ini adalah proses untuk menyimpan label angka sebenarnya dari masing-masing digit representatif yang diperoleh sebelumnya dari Cummins. Nah, di sini ya representatif digit array berisi label dari 50 digit representatif X representatif digit. Kita coba jalankan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu di sini kita membuat dan melatih people machine learning yang menggabungkan Cummins dan logistic regression. Kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kode selanjutnya yaitu kita melatih model logistic regression menggunakan hanya 50 digit yang untuk yang terakhir di sini itu NP main train partially propagated train partially propagated. Nah, di sini itu menghitung persentase kecocokan label antar label yang dipropagasi secara parsial dan label asli pada data yang dipropagasi. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu penggunaan clustering yaitu dengan DBSCAN. Nah, di sini DBSCAN algoritma ini mendefinisikan cluster sebagai wilayah kontinu dengan kepadatan tinggi. Adapun cara kerjanya yaitu untuk setiap insan algoritma menghitung berapa banyak insan yang terletak dalam jarak kecil epsilon darinya. Nah, wilayah ini disebut dengan lingkungan epsilon instance. Kemudian jika sebuah insan memiliki setidaknya min sampel insan di Esplanade board-nya termasuk itu sendiri, maka dianggap sebagai instan inti. Nah, sekarang kita ke contoh implementasinya.
scan dalam kurung apps selanjutnya TDB kemudian di scan kemudian scan kemudian sama dengan KNN dalam kurung scan
kemudian sini sama dengan B sama dengan titik. Nah, seperti ini untuk implementasi dari DBScan. Nah, di sini yang pertama tadi kita telah menulis kode ini melakukan clustering menggunakan algoritma DBScan. Nah, kemudian DBScan label di sini memberikan label cluster yang dihasilkan oleh algoritma DBScan untuk setiap titik dalam dataset. Kemudian len DBScan ini menyimpan indeks titik-titik inti yang digunakan dalam algoritma DBScan. Kemudian DBScan core sampel di sini memberikan indeks dari titik-titik inti. Kemudian kompeten di sini memberikan nilai koordinat dari titik core. Kemudian from scale, nah di sini melatih neighbor KNN pada titik-titik inti yang ditemukan oleh DBScan. Seperti ini hasilnya.
Kita coba jalankan. Kemudian ini X new. Nah, di sini kita memprediksi untuk titik data baru. Coba jalankan, maka array-nya 6174. Kemudian ini KNN. Nah, di sini KNN prediksi akan memberikan probabilitas untuk setiap titik. Karena hasilnya seperti ini. Dan untuk yang terakhir yaitu di sini YPRED. Nah, di sini KNN Koenigsberg mencari tetangga terdekat untuk setiap titik dalam XNew menggunakan model KNN. Kemudian YDIS menyimpan jarak ke tetangga terdekat. Kemudian YPRED menggunakan indeks YPRED IDX untuk mengambil label cluster. Kemudian YPRED Travel di sini mengubah array YPRED menjadi satu dimensi agar lebih mudah untuk dilihatnya. Karena hasilnya seperti ini. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang manfaat dari clustering. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.